Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiadi Ramawati dengan NIM 26040120130136 dari Ilmu Komputer kelas B. Saya di sini akan sedikit membahas mengenai materi praktikum Sistem Informasi Geografis dari 4 modul kemarin. Untuk praktikum itu ada 4 modul, yang dimana untuk modul pertama itu bahas mengenai pengenalan penginderaan jauh dan juga mengenai composite band. Yang kedua mengenai registrasi, digitasi dan juga klip. Yang ketiga mengenai interpolasi kriging pada pemetaan SPL dan juga klorofil A. Dan yang terakhir mengenai batimetri dan kartografi digital. Untuk modul pertama merupakan penginderaan jarak jauh. Pengertian penginderaan jarak jauh sendiri merupakan suatu pengamatan muka bumi yang dilakukan dari ruang angkasa dengan menggunakan bantuan gelombang elektromagnetik tanpa menyentuh langsung objek tersebut. Nah, untuk penginderaan jarak jauh ini terdapat dua tipe, yaitu penginderaan jarak jauh tipe aktif dan juga tipe pasif. Untuk tipe aktif merupakan tipe penginderaan jarak jauh yang memanfaatkan gelombang yang ditransmisikan oleh sensor lalu dipantulkan oleh permukaan bumi dan juga ditangkap kembali oleh sensor. Untuk penginderaan jarak jauh tipe pasif merupakan tipe penginderaan jarak jauh yang merekam pantulan gelombang dari matahari atau dari objek tersebut. Kemudian untuk software pendukung modul 1 ini digunakan ArcGIS dan juga Google Earth Pro. Untuk aplikasi ArcGIS ini merupakan software berbasis Geographic Information System yang dikembangkan oleh ST dengan 3 komponen utama. Untuk komponennya itu terdapat ArcView, ArcInfo dan juga ArcEditor. Untuk ArcView ini berfungsi untuk pengelolaan, pemetaan dan juga untuk analisis, dan juga untuk ArcInfo digunakan untuk keperluan analisa geoprocessing, dan yang terakhir itu ArcEditor itu digunakan sebagai editor dari data spasial. Nah, untuk menunjang penginderaan jarak jauh ini digunakan citra satelit. Nah, citra satelit ini merupakan representasi gambar dengan menggunakan jenis panjang gelombang yang berbeda untuk mendeteksi dan juga merekam gambar. Nah, untuk citra satelit ini digunakan citra satelit Sentinel, yang dimana citra satelit Sentinel ini berfungsi untuk mengkaji juga memonitoring tutupan lahan. Nah, untuk penggunaan citra Sentinel ini digunakan citra Sentinel 1 dan juga citra Sentinel 2. Nah, untuk citra Sentinel 1 ini terdapat dua jenis, yaitu citra Sentinel 1A dan juga citra Sentinel 1B. Untuk citra Sentinel 1 ini berfungsi fungsinya itu hanya berguna untuk melihat kenampakan relief tanpa adanya warna, sedangkan untuk citra Sentinel 2A dan 2B ini hanya terlihat pewarnaan dari kenampakan objek tersebut. Nah, untuk composite band citra Sentinel sendiri itu memiliki 13 band, yang dimana 4 band itu beresolusi 10 mikrometer, 6 band beresolusi 20 mikrometer, dan 3 band terakhir itu beresolusi 60 meter dengan jangkauan 290 km. Nah, kemudian untuk modul kedua sendiri mengenai proyeksi, registrasi, digitasi dan juga klip. Proyeksi pada peta ini merupakan suatu cara untuk memindahkan garis lintang dan juga garis bujur pada globe ke sebuah bidang datar, yang dimana proses penyajian tersebut dilakukan melalui sistem koordinat geografis. Nah, untuk melakukan proyeksi peta ini, pertama-tama kita melakukan registrasi peta. Registrasi peta ini merupakan proses transformasi koordinat, yang dimana pada peta tersebut sebelumnya belum memiliki koordinat dan masih memiliki kesalahan geometrik untuk menjadi citra yang benar. Tujuan dari registrasi peta ini digunakan untuk agar peta dapat memiliki koordinat yang sesuai dengan peta dunia.
Lalu untuk langkah selanjutnya itu ada proses digitalisasi peta. Pengertian dari digitalisasi peta ini merupakan suatu proses mengubah peta analog yang berupa format raster menjadi peta digital yang memiliki format vektor menggunakan media digitizer. Nah, untuk digitasi peta ini dapat berupa 3 jenis, yaitu polyline atau garis, point atau titik, dan juga polygon. Nah, untuk garis ini digunakan untuk menggambar objek dengan garis memanjang seperti untuk menggambar jalan. Kemudian untuk point atau titik ini digunakan untuk menggambar objek dengan suatu pusat seperti suatu lokasi, contohnya suatu rumah sakit ataupun kampus. Kemudian untuk poligon ini di mana menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah seperti tutupan dari bangunan kampus ataupun tutupan rumah yang di mana sudah diberi titik sebelumnya. Nah, untuk proses digitasi ini juga digunakan format raster dan berubah ke format vektor dikarenakan format raster ini masih berupa pixel grid untuk dirubah ke format vektor yang dimana gambarnya itu berupa garis sehingga ketika di zoom gambarnya itu tidak pecah. Untuk klip sendiri merupakan suatu proses memotong suatu tem yang dimana proses ini akan dihasilkan tem baru yang sesuai dengan tipe objek yang dipotong. Untuk proses klip ini memiliki kelebihan yaitu dimana dapat mengetahui lebih jelas contohnya itu suatu jalan. Selanjutnya itu ada model ketiga. Model ketiga itu membahas mengenai interpolasi kriging pada SST dan juga klorofil A. Nah, sebelumnya interpolasi itu merupakan suatu metode untuk menentukan nilai dari data yang hilang, atau bisa juga suatu teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Nah, untuk jenis-jenis interpolasi ini memiliki berbagai macam, seperti interpolasi kriging, interpolasi Dewey, interpolasi spline, dan juga interpolasi natural network. Untuk praktikum kemarin itu digunakan interpolasi kriging. Interpolasi kriging ini merupakan kombinasi linear yang memperkirakan nilai di antara sampel, atau interpolasi kriging ini digunakan untuk memprediksi nilai pada variogram lokasi lain yang belum tersampel. Untuk interpolasi Dewey ini merupakan suatu interpolasi untuk menafsirkan suatu nilai pada lokasi yang tidak tersampel berdasarkan data vektor. Kemudian untuk interpolasi spline ini merupakan interpolasi yang mengestimasi nilai dengan menggunakan fungsi matematika dengan meminimalisir total kelengkungan permukaan. Untuk interpolasi natural network ini merupakan interpolasi dengan menggunakan sampel sekitar titik yang akan diinterpolasi dan hasil yang diperoleh mirip dari titik sampelnya. Nah, untuk klorofil A sendiri merupakan suatu parameter untuk menentukan produktivitas primer di laut. Nah, klorofil A ini merupakan pigmen yang ditemukan pada fitoplankton dan terlibat dalam proses fotosintesis, di mana klorofil A ini digunakan pada suatu perairan untuk menentukan tingkat kesuburan perairan tersebut, yang dimana tinggi rendahnya klorofil A ini dipengaruhi juga oleh faktor hidrologi seperti suhu, salinitas, pH, DO, nitrat, dan juga fosfat di laut. Sementara untuk SPL sendiri merupakan SPL itu singkatan dari suhu permukaan laut, yang dimana untuk suhu permukaan laut ini bisa diketahui menggunakan dua cara, yaitu langsung dan juga tidak langsung. Untuk cara langsung itu kita bisa menggunakan termometer, sedangkan untuk cara tidak langsung kita bisa menggunakan citra satelit. Nah, untuk tingkatan SPL ini
di perairan dapat diukur pada kedalaman 1 milimeter sampai 20 meter. Nah, untuk aplikasi yang digunakan pada modul 3 itu menggunakan aplikasi SIDAS. Aplikasi SIDAS ini merupakan aplikasi software yang mengelola data citra satelit untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu SST atau Surface Temperature dan juga Chlorophyll A. SIDAS ini merupakan singkatan dari Surface Data Analysis System. Untuk modul terakhir itu ada modul topografi dan juga batimetri dan juga kartografi digital. Sebelumnya, kartografi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari pemetaan atau seperti pembuatan peta, pembacaan peta, penggunaan peta, dan juga penafsiran peta. Atau bisa disebut juga kartografi merupakan seni dimana untuk membuat representasi permukaan bumi ke bidang datar. Untuk jenis kartografi sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu kartografi umum dan juga kartografi tematik. Untuk kartografi umum merupakan kartografi yang merujuk pada pembuatan peta secara umum. Contohnya itu pembuatan peta kartografi itu atlas. Lalu untuk kartografi tematik merupakan peta yang hanya menyajikan data-data atau informasi dari suatu konsep, baik berupa data kualitatif ataupun data kuantitatif. Sedangkan batimetri merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran kedalaman laut atau perairan dalam suatu wilayah. Nah, peta batimetri ini merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut menggunakan garis kontur, yang dimana garis kontur ini merupakan garis abstrak yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain yang memiliki kedalaman yang sama. Pada penggunaan garis kontur ini menggunakan titik kontrol. Titik kontrol ini dipakai sebagai patokan untuk mengetahui titik referensi ketinggian terhadap muka laut rata-rata. Nah, untuk perolehan untuk batimetri ini diperoleh dari menggunakan survei batimetri. Nah, survei batimetri ini berfungsi untuk mengetahui nilai keadaan suatu perairan, jarak permukaan air dengan dasar, yang pada hidrologi itu disebut sebagai pemeruman. Nah, fungsi dari peta batimetri itu untuk mengetahui kedalaman dan juga morfologi laut. Kedua, untuk menentukan jalur peletakan pipa ataupun kabel di bawah laut. Yang ketiga yaitu bisa untuk mendeteksi tsunami, dan yang terakhir menentukan jalur pelayaran yang aman. Nah, untuk proses kartografi ini untuk pembuatan peta batimetri ini menggunakan aplikasi ArcGIS dengan bantuan Topo2 Raster. Nah, penggunaan Topo2 Raster ini untuk mengidentifikasi area atau dan lokan pada masing-masing kontur yang berguna untuk menginterpolasikan terhadap nilai yang terdekat dengan titik yang terdekat untuk menampilkan garis kontur. Untuk Topo2 Raster ini menggunakan informasi berupa kontur untuk membuat model aliran. Kemudian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.